Su Yang tidak pernah menjadi orang yang suka mengklaim pujian. Apa yang harus dia lakukan, apa yang dia janjikan akan terlaksana. Kali ini untuk menaklukkan monster laut adalah janjinya kepada suku Putri Duyung. Tentu, dia tidak akan mengingkari janjinya. Nyonya Ratu tidak harus sopan, itu hanya masalah mengangkat tangan. Tolong, bisakah kau tidak meremehkan masalah ini begitu saja? Seolah tampaknya mudah bagimu untuk menaklukkanku, kekuatanku tidak lebih lemah darimu, tapi aku benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, oke. Begitu suara seperti itu muncul di benaknya, Su Yang tidak bisa menahan tawa, ya, kamu kuat, maukah kamu berhasil? Tidak peduli seberapa kuat, akankah itu menjadi binatang pengorbanan Su Yang saya? Jangan lupa, sekarang, aku ingin hidupmu, sesederhana pikiran. Petik 2. Raja Iblis Laut cemas dan bejat, dia tahu bahwa Su Yang pasti akan mencubit dirinya sendiri dengan tidak bermoral ketika dia berhasil, tetapi dia tidak berani untuk tidak yakin terlepas dari suasananya, karena Su Yang memang memiliki hak untuk mengorbankan kehidupan hewan dan membunuh sendiri, tidak ada yang berani membuat setiap menitnya. Oke, saya akui, apakah Anda baik-baik saja? Su Yang tersenyum dan berhenti berbicara, tetapi menatap Ratu Putri Duyung di depannya dengan serius. Pada saat yang sama, mutiara laut tertinggi di telapak tangan Ratu bersinar dengan sembrono, dan garis luar yang dipancarkannya membuat seluruh ruang tampak terisi. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan artefak laut atas? Luar biasa. Semua orang di sekitar mereka menamparkan lidah mereka dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Fluktuasi artefak semacam ini jelas tidak sebanding dengan artefak biasa. Tentu saja, yang mana yang bisa disebut sebagai senjata ilahi asli, yang diberikan secara cuma-cuma. Terlebih lagi, mutiara laut ini menyegel kekuatan sebenarnya dari Dewa Laut, apakah itu jenderal yang sama? Ling Yao dan Si Lingyun sama-sama terlihat sangat rakus, tetapi kedua gadis itu tahu betul bahwa ini adalah harta karun utama dari klan Putri Duyung, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Namun, tepat setelah itu, sebuah adegan yang tidak diharapkan semua orang tiba-tiba dipentaskan, di depan ini, Ratu Putri Duyung, memegang mutiara laut tertinggi di kedua tangan, menyerahkannya kepada Su Yang. Yang mulia, ini hadiah dari klan Putri Duyung kami. Terimalah. Su Yang juga terkejut secara naluriah, dia benar-benar tidak menyangka klan Putri Duyung akan memberikan hadiah sebesar itu begitu dia mengangkat tangannya. Yang mulia, apa maksud Anda? Warisan tertinggi dari klan Putri Duyung, bagaimana Anda bisa memberi saya orang luar? Su Yang benar-benar bukan sopan palsu, dia tahu persis apa artinya hal ini bagi klan Putri Duyung. Namun, Ratu Putri Duyung telah melakukan sesuatu dengan tulus, memang benar bahwa harta ini sangat berharga, tetapi di tangan kami harta ini hanyalah benda yang kejam, dan tidak akan pernah bisa menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Lebih penting lagi, benda ini sebelumnya adalah digunakan untuk menyegel Raja Iblis Laut, dan sekarang penjahat itu telah ditekan dan ditundukkan oleh Yang Mulia, dan menyimpan artefak ini tidak banyak gunanya. Selain itu, klan Putri Duyung saya tidak memiliki apapun untuk ditawarkan sebagai hadiah untuk membalas Anda, dan yang lebih penting, rahasia yang tersegel di dalamnya akan membantu Anda. Tanpa Anda kali ini, klan Putri Duyung saya mungkin dalam bahaya kepunahan, jadi Anda tidak boleh menolak hadiah ini, jika tidak, klan Putri Duyung saya tidak akan dapat menghadapinya. Petik 2. Tidak ada yang bisa melihat bahwa Ratu Putri Duyung ini benar-benar ingin mengeluarkannya, jika Su Yang menolak, itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, artefak ini memiliki peran yang tak tergantikan untuk Su Yang. Saat ini, tampaknya itu telah menjadi satu-satunya petunjuk inti yang menghubungkan peninggalan Gletser. Jika artefak Haimingzu ini pun tidak dapat melihat petunjuk relevan dari peninggalan Gletser, maka Su Yang tim menginginkan untuk menemukan peninggalan Gletser, tetapi harapan cukup tipis. Jika ini masalahnya, Su Yang tidak akan sopan kepada Anda. Mulai hari ini, klan Putri Duyung akan menghadapi masalah apapun di Laut Utara yang ekstrim. Transmisikan saja suaranya ke Mutiara Laut, dan saya akan mendapatkan umpan balik sesegera mungkin, dan bergegas ke medan perang untuk mendukungmu. Kamu, jaga keselamatanmu. Petik 2. Su Yang tidak membuat alasan lagi, tiba-tiba telapak tangannya bergetar, memegang artefak ilahi Haimingzu ini di telapak tangannya, membiarkan cahaya yang tak tertandingi menutupi seluruh tubuhnya.
Anda tahu, dibutuhkan proses yang relatif lama dan hati-hati untuk alat ilahi untuk mengenali tuannya, terutama untuk warisan ilahi teratas ini yang melahirkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, perlu untuk memeriksa apakah tubuh tuan rumah memiliki atribut kekuatan unsur yang sangat menjijikkan. Warisan sempurna Asura Dewa Su yang adalah tirani dan memiliki atribut khusus, tetapi karena netralisasi kekuatan hati malaikat, ia memiliki efek kompatibilitas yang sangat signifikan dengan warisan tingkat dewa teratas lainnya, jadi tidak sama dengan yang tertinggi ini, Mutiara Laut. Menghasilkan penolakan apapun. Dengan cara ini, itu berarti Su Yang dan Iblis Laut hewan kurban dalam tubuhnya memiliki kualifikasi untuk mewarisi kekuatan Mutiara Laut tertinggi. Ahahaha, nak, kamu benar-benar memilikimu, pesona macam apa yang memungkinkan Ratu Putri Duyung ini memberimu semua artefak tertinggi, mungkinkah dia tertarik padamu? Su Yang melihat ke dalam ruang batinnya dan dengan sengaja menekan Siang Hai Mo Jun dengan kekuatan jiwanya yang kuat, menyebabkan dia sedikit menderita. Kalian tidak ingin berbicara omong kosong. Ratu hanya membalas saya dengan cara ini. Betapa arogannya Ratu. Dia tidak pernah suka berutang budi pada orang lain. Kali ini sama saja. Membayar artefak ini kali ini setara untuk merawat saya. Terima kasih. Petik 2. Raja Iblis Laut tidak lagi terlibat dalam topik ini, tetapi dengan penuh semangat menantikannya. Nak, cepatlah melahap kekuatan mutiaranya, ini adalah warisan sebenarnya dari kekuatan Dewa Laut, jika bukan karena itu penindasan, Dewa bisa terjebak di tempat ini. Ratusan ribu tahun, sekarang tidak hanya telah membebaskan diri dari penindasan, tetapi sebaliknya masih dapat mewarisi bagian dari kekuatan Dewa Laut. Dewa ini benar-benar bersemangat dan tidak bisa menahan diri, hahaha. Petik 2. Su Yang dengan enggan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sepertinya tidak bisa berkata-kata kepada sesama Hai Mo Jun di tubuhnya. Namun, karena saya telah menerimanya, saya akan menjadi petugas sekop sialan, dan sebagian kecil dari warisan kekuatan yang saya dapatkan akan menjadi berkah dari Raja Iblis Laut. Yang mulia Su Yang, saya tahu bahwa kekuatan Anda sangat dekat dengan tingkat dewa sejati, dan bahkan kemampuan tempur yang sebenarnya lebih tinggi dari beberapa dewa biasa. Satu-satunya perbedaan adalah pengakuan langit dan semua cara untuk memadatkan dewa sejati dan menjadi alam atas. Seorang anggota sertifikasi alam dewa, saya berharap bahwa warisan dan berkah dari bagian kekuatan Dewa Laut ini dapat membantu Anda menyentuh kemacetan ini. Petik 2. Su Yang terkekeh, kalau begitu saya akan meminjam kata-kata keberuntungan Anda, tetapi hal semacam ini tidak mendesak, akumulasi belum tercapai, dan pertumbuhan yang dipaksakan hanya sia-sia. Selain itu, bagi saya, hambatan memasuki Tuhan hanyalah masalah waktu. Saya yang paling ingin saya lakukan sekarang adalah menemukan sisa-sisa Gletser, menemukan kekuatan jiwa malaikat, dan menyelamatkan orang-orang saya. Petik 2. Su Yang berkata dengan sungguh-sungguh, baginya, menyelamatkan Xiao Hua secepat mungkin adalah prioritas utama. Garis Putri Duyung begitu tulus, dapat dilihat bahwa itu adalah hadiah yang tulus. Jika Su Yang sopan, itu akan tampak sedikit munafik. Dia tidak pernah menjadi orang yang munafik. Dengan gelombang cahaya dari telapak tangannya, Su Yang menuangkan untaian asalnya sendiri ke dalam mutiara laut tertinggi ini, dan dia mengenali master alat ilahi ini. Yang mulia, apa rencanamu selanjutnya? Ratu dari klan Putri Duyung mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Kami akan tinggal di sini beberapa hari lagi. Di satu sisi, saya perlu menjelajahi rahasia yang terkandung dalam artefak mutiara laut tertinggi ini. Di sisi lain, untuk mencegah pasukan laut lain mencoba merencanakan wilayah klan Putri Duyung, dan beroperasi di klan Putri Duyung Anda secara keseluruhan. Perlu tinggal lebih lama sebelum kembali ke jalur yang benar. Petik 2. Sebenarnya, ini adalah permintaan yang ingin dibuat oleh Ratu Putri Duyung sebelumnya. Tanpa diduga, Su Yang mengambil inisiatif untuk membesarkannya, dan para tetua Putri Duyung sangat gembira. Jadi, kamu harus bekerja, tolong. Ratu Putri Duyung tidak ragu untuk mengeluarkan ruang rahasia tingkat tertinggi klan Putri Duyung, khusus untuk Su Yang beberapa orang untuk beristirahat dan mundur. Setelah memasuki ruang rahasia, Su Yang untuk sementara berpisah dari gurunya Ling Yun dan Ling Yao, dan memasuki bagian terdalam dari ruang rahasia sendirian, mengintip mutiara laut tertinggi di telapak tangannya, dan mulai membimbing kekuatan tertinggi segel di acara persuasif. Segera,
Perasaan dingin mengalir ke tubuh Su Yang, mencapai anggota tubuhnya dan 100 kerangka, esensi elemen air yang agung dan murni berkeliaran dengan liar, hampir menggunakan kekuatan ini untuk secara paksa menyegarkan Universitas Su Yang. Tubuh fisik Gai memperkuat fondasi kekuatannya. Ditambah dengan netralitas yang tinggi dari kekuatan jantung malaikat, kekuatan ini menyerupai lautan kehidupan yang tak ada habisnya, tidur nyenyak di tubuh Su Yang, dan jiwanya adalah satu-satunya raja yang mendominasi lautan kehidupan ini. Tidak diketahui lagi berapa puluh ribu tahun kemudian, Su Yang telah menjadi pemilik baru warisan kekuatan dari mutiara laut tertinggi ini. Satu-satunya penyesalan adalah Su Yang menemukan bahwa dia tidak menembus hambatan menjadi dewa karena kekuatan ini, yang membuatnya tampak sedikit bingung. Ketika Su Yang membuka matanya lagi, lingkaran cahaya biru murni dan bergejolak keluar dari tubuh Su Yang, memberkatinya dengan lapisan temperamen aristokrat. Perubahan halus seperti itu membuat Demon Laut Piranha di tubuhnya takjub. Ya Tuhan, Nak, penampilanmu saat ini mungkin sama dengan Seagot dulu. Dengan temperamen ini, diperkirakan Seagot pun tidak akan kalah sedikit pun. Su Yang tidak bisa membantu tetapi melihat ke dalam hati Raja Iblis Laut dan bercanda, jika Dewa Laut benar-benar muncul, apakah Anda berani mengatakan hal seperti itu? Apa yang saya katakan adalah kebenaran, bahkan jika Seagot ada di sini, apa yang takut saya katakan? Suara mendesing. Itu juga kebetulan, seolah-olah pria besar Su Yang dengan sengaja memberi Raja Iblis Laut anak laki-laki ini satu set. Begitu suaranya jatuh, Su Yang berubah menjadi garis besar dari udara tipis, dan bentuk tubuh jiwa yang sangat kuat muncul. Wah, ulangi apa yang baru saja Anda katakan, saya tidak menangkapnya dengan sangat jelas. Apa? Raja Iblis Laut hanyalah seorang pria bernada tinggi, tidak ada yang akan berpikir untuk benar-benar mengejutkan tubuh Seagot, dan dia sangat takut sehingga dia tidak dapat berbicara pada saat itu. Kamu, apakah Dewa Laut? Su Yang, dengan cepat merasa bahwa meskipun pria di depannya hanya dalam bentuk tubuh jiwa, fluktuasi kekuatan jiwanya melampaui jiwa tingkat dewa yang sebenarnya. Ya, anakmu Fuze sangat dalam, dan tidak mudah untuk bisa mewarisi ortodoksi saya. Su Yang tidak merasakan banyak hal dalam hal ini, tetapi mengangkat bahu tanpa daya, harus dikatakan bahwa ini adalah keberuntungan. Tetapi sekarang Yang Mulia telah muncul, saya memiliki pertanyaan untuk ditanyakan, di mana sisa Gletser? Wajah Seagot tiba-tiba menjadi dingin, seolah penampilan ramah sebelumnya telah benar-benar menghilang. Kenapa? Mungkinkah warisan Poseidon saya tidak cukup untuk mengisi nafsu makan Anda? Su Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, senior salah paham, kekuatan jiwa malaikat di daratan tersembunyi di sisa-sisa Gletser. Ini adalah tujuan sebenarnya dari perjalanan kami. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, saya pasti akan menemukan orang ini. Dan Anda harus menjadi satu-satunya yang bisa memberi saya bimbingan saat ini. Petik 2. Poseidon sedikit tersenyum, maaf, saya tidak bisa memberi Anda petunjuk apapun. Entah Anda dengan patuh mewarisi kekuatan saya dan menjadi penguasa laut, atau menerima sanksi saya. Poseidon ini benar-benar membuat frustrasi, dan dia memalingkan wajahnya ketika dia mengatakan bahwa dia memalingkan wajahnya, dan dia masih merupakan wajah bahagia sekarang, begitu saja untuk sementara, seolah-olah dia benar-benar berubah. IX, harus menggunakan cara ekstrim untuk menyelesaikan masalah. Tidak bisakah kita membahas solusi yang lebih cocok? Poseidon mencibir, pada awalnya saya bersumpah bahwa setelah meninggalkan reruntuhan Gletser, saya tidak akan pernah masuk ke sana lagi. Perbedaan antara saya dan dua dewa lainnya juga terjadi di kerajaan Gletser. Di tempat itu, saya kehilangan dua yang terbaik. Saudaraku, jadi ini tempat yang menyedihkan bagiku. Aku menolak untuk mengungkapkan situasi di sana kepada siapapun, termasuk pemilik warisanku. Petik 2. Su Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, nah, karena ini masalahnya, maka saya harus menggunakan duel untuk meminta jawaban yang saya butuhkan. Poseidon mengerutkan kening secara naluriah, jika takdir tidak memilihmu, aku akan mengubah keputusanku sekarang. Tiba-tiba, saya melihat jiwa Seagot bergetar hebat, dan pedang tak terlihat di tangannya berubah dari udara tipis. Cahaya jiwa biru tua sepertinya membawa elemen air yang tak ada habisnya, terkondensasi menjadi tepi yang tidak bisa dihancurkan.
Su Yang mencibir, dia benar-benar memilih untuk mengambil inisiatif menghadapi tubuh jiwa Seagot dan meluncurkan gelombang serangan pertamanya. Gemuruh. Di saat yang tidak terduga, kekuatan pedang ini sangat mengerikan, dan kekuatan pedang membelah jiwa Seagot menjadi dua. Wow, bos, kamu benar-benar memilikimu. Aku tidak pernah mengira kamu sekuat ini dengan pedang. Ketika gelombang serangan ini diluncurkan, Raja Iblis Laut benar-benar terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa Su Yang begitu menakutkan ketika dia serius. Tidak, perhatikan baik-baik, pedang ini sama sekali tidak menyakitkan baginya. Su Yang tetap sadar sebagaimana mestinya. Raja Iblis Laut menyapu matanya dan menemukan bahwa Dewa Laut, yang baru saja dibagi menjadi dua bagian, telah menyelesaikan penyembuhan tubuh jiwanya di saat yang tidak disengaja. Apa? Bagaimana ini bisa? Si Demon Lord juga merupakan binatang tingkat dewa, lagi pula, saya belum pernah melihat tubuh jiwa lengkap yang dapat pulih dengan cepat setelah runtuh. Bagaimanapun, jiwa tidak seperti tubuh fisik. Itu adalah bentuk vitalitas yang paling penting, tapi adegan ini benar. Ini benar-benar membuktikan betapa mudah penilaiannya. Faktanya, setelah mencapai level dewa, bahkan jiwa dapat menyelesaikan perbaikan. Bagaimanapun, Su Yang bukanlah dewa sejati sekarang, dan pelanggarannya tidak cukup untuk membunuh tubuh jiwa level dewa dalam gelombang. Dari saat Seagot muncul, Su Yang dipenuhi 120% dari keadaan bertarungnya, karena dia tahu betul bahwa Seagot di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat sekilas. Tidak peduli bagaimana mereka berkata, dia adalah benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dan dia tidak berada di era yang sama dengan dirinya sendiri. Yang lebih penting adalah bahwa tempat ini masih di atas laut. Itu adalah tempat orang lain. Bahkan jika Su Yang begitu kuat, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Seagot di laut. Di sisi lain, hubungan antara dia dan Poseidon haruslah hubungan antara ahli waris dan ahli waris, bukan hubungan antara musuh yang saling bertentangan di hadapannya. Faktanya, yang paling ingin dilakukan Su Yang adalah menyelesaikan kontradiksi antara keduanya tanpa darah, namun, tampaknya masalah ini tidak mudah, karena pada titik paling kritis, keduanya tidak mencapai konsensus. Bagi Su Yang paling dia pedulikan bukanlah warisan Dewa Laut, tetapi lokasi spesifik dari reruntuhan Gletser, dan disinilah letak tabu Dewa Laut. Gemuruh. Kali ini giliran Seagot yang meledak, segera setelah tubuh jiwanya pulih kembali, dia mengunci posisi nafas jiwa Dalor Su Yang, dan menembakkan aurora pedang es yang sangat kejam. Pedang tajam di tangannya langsung membeku, dan kekuatan asli biru es dengan cepat menutupi tubuh Su Yang. Bos, berhati-hatilah agar kekuatannya tidak diremehkan. Meskipun Raja Iblis Laut sangat gelisah, dia tahu betul bahwa sekarang dia dan Su Yang berada dalam keadaan simbiosis, saling bergantung, dan tidak ada yang bisa kehilangan satupun. Begitu Su Yang dalam bahaya, Raja Iblis Laut akan menjadi dedikasinya, binatang itu juga harus menjadi rencana. Dia tahu betul bahwa jika Su Yang benar-benar terluka oleh Seagot ini, asal yang setara dengan Raja Iblis Laut sendiri akan mengalami kemunduran yang parah. Pindahkan posisi Anda dengan cepat, dan pastikan untuk tidak terjerat oleh es dan kekuatan bersihnya, jika tidak, Anda akan selalu jatuh ke dalam keadaan pasif. Kata-kata Raja Iblis Laut banyak membantu Su Yang sejujurnya, Su Yang tidak memiliki kepastian dan keuntungan melawan biotin berbasis air ini. Lebih penting lagi, sampai sekarang, Su Yang tidak benar-benar ingin merobek wajahnya dengan Seagot, jadi dia masih mempertahankan kekuatan tertentu, tetapi jiwa Seagot di depannya mendominasi dan tirani, benar-benar menghancurkan Su Yang. Perlakukan itu sebagai lawanmu. Aku berkata, saudaraku, karena kamu percaya bahwa bosku adalah ahli warismu, mengapa kamu masih menggunakan metode ini untuk membunuhnya? Apakah baik bagimu untuk membunuhnya? Raja Iblis Laut menyalakan mode meriam mulut lagi, dan mulai bertarung dan mengganggu tubuh roh Dewa Laut di depannya, tetapi pengaruh semacam ini tampaknya diabaikan oleh lawan. Kalian berdua jangan bicara omong kosong. Jika kamu pikir kamu bisa melakukannya sendiri, kamu bisa pergi bersama. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang baik, berani melawan dewa, kamu tidak akan memiliki tujuan yang baik. Di bawah kemarahan Seagot, dia tiba-tiba mengangkat pedang panjang di tangannya, kekuatan terikat es lain yang tak tertandingi, mengikuti pedang ilahi terikat es di telapak tangannya sekali lagi. Gemuruh.
Dalam upaya sekejap itu, lokasi Su yang benar-benar disegel oleh kekuatan terikat es ini, dan bahkan tubuh Su yang jatuh ke dalam keadaan beku dalam waktu singkat, tidak dapat bergerak 1 menit pun. Sebagai binatang pengorbanan Su Yang, monster laut yang selalu bersembunyi di tubuh Su Yang tidak sepenuhnya ditekan oleh kekuatan Bingji. Ya Tuhan, orang ini sangat menakutkan. Seagot pantas. Menjadi seagot, pengendaliannya atas elemen air telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Dia hanyalah master tertinggi dari segala sesuatu di laut. Hahaha, apakah hanya ada kekuatan seperti itu? Maka kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk terus eksis sebagai ahli warisku. Detik berikutnya, aura pembunuhan yang sangat kuat dari Seagot tiba-tiba muncul, dan pada saat inilah Raja Iblis Laut menyadari bahwa orang ini sepertinya benar-benar ingin membunuh Su Yang. Sial, apa yang orang tua rencanakan untuk lakukan? Kamu tidak akan menyelesaikan warisanmu sendiri, kan? Poseidon tersenyum dingin, sekarang dia masih pewaris saya, tetapi jika dia jatuh, maka dia tidak memenuhi syarat untuk terus memiliki identitas ini. Desi Mojun sangat marah di satu sisi, dia melawan ketidakadilan untuk tuannya Su Yang, dan di sisi lain, dia secara alami keluar dari pertimbangan untuk dirinya sendiri. Alasannya sederhana, sebagai binatang pengorbanan Su Yang, dia dan Su Yang sama-sama makmur. Jika Su Yang benar-benar dilenyapkan oleh Seagot yang tiba-tiba gila ini, maka untuk Raja Iblis Laut, dia juga akan benar-benar hilang. Kualifikasi warisan kekuatan dari Mutiara Laut tertinggi. Dan dengan jatuhnya Su Yang, Raja Iblis Laut, monster tingkat dewa, secara otomatis akan kehilangan lebih dari setengah vitalitasnya, dan dia juga akan benar-benar kehilangan kekuatan monster tingkat dewa. Saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, tidak peduli apa, saya harus menahan pukulan ini untuk bos saya. Pada saat berikutnya, Raja Iblis Laut tidak ragu-ragu lagi, hanya berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan bergegas keluar dari posisi semula. Tubuh piranha muncul kembali, dan Wali Su yang telah jatuh ke dalam garis bentuk keadaan beku, menghadapi pedang mengerikan dari Dewa Shanghai. Pada saat yang sama, tubuh Raja Iblis Laut Piranha dengan cepat membengkak, dan dalam sekejap mata, itu membengkak hingga puluhan meter dalam radius, dengan sempurna membawa kekuatan pedang mengerikan ini dari Dewa Laut. Gemuruh. Hanya dengan bertatap muka, sisa prestise yang disebarkan pedang ini benar-benar melegakan keadaan Su Yang yang terikat es. Su Yang, yang dibebaskan dari keadaan beku, tidak ragu-ragu, dan langsung melepaskan kekuatan suranya. Bagaimanapun, itu adalah warisan Tuhan yang sejati dan sempurna, dan siluet hati malaikat bersinar lagi. Namun, yang membuatnya sendiri tidak percaya adalah bahwa totem bulan di belakang tidak lagi memiliki penampilan putih keabu-abuan sebelumnya, tetapi bercampur dengan atribut air biru muda. Pemandangan ini bahkan merupakan jiwa Dewa Laut di depannya. Aku bahkan tidak memikirkannya. Bentuk sempurna dari Dewa Shuro, cara Shuro, bulan lahir di laut. Su yang meraung dan meledak ke alam dewa terkuat yang tak tertandingi. Dia tidak tahu bahwa bulan cerah di laut ini hanya karena dia dengan gila-gilaan mengerahkan semua kekuatan asli di tubuhnya ketika dia hanya dibekukan dalam es. Secara tidak sengaja, ternyata itu adalah laut tertinggi. Sumber tubuh Mingzu dan hati malaikatnya sendiri terintegrasi sempurna dengan kekuatan Suradao untuk menciptakan totem unik kehidupan laut dan fase alien bulan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam beberapa menit, dia telah menyadari totem Tuhan yang begitu sempurna. Apa asal-usul orang ini? Hati Poseidon tergerak sekali lagi sebagai makhluk seperti dewa, siapa yang tidak ingin memiliki pewaris yang hampir sempurna untuk memajukan mantelnya. Tidak diragukan lagi bahwa Su Yang adalah pewaris paling sempurna di dunia ini, sayangnya, karena belenggu reruntuhan Gletser, Poseidon dengan tegas memilih untuk berdiri di sisi berlawanan dari pewaris sempurna ini, tetapi sekarang dia benar-benar menyesalinya. Karena Poseidon benar-benar menyadari bahwa di benua ini, dia tidak akan pernah menemukan penerus sempurna kedua seperti Su Yang. Poseidon sama sekali tidak takut. Tidak peduli apa, dia juga pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati, meskipun dia hanya memiliki bentuk tubuh jiwa, ini adalah laut dan medan perang utamanya, bahkan jika hanya ada satu tubuh jiwa dalam konfrontasi tingkat yang sama, itu akan tidak takut siapapun. Tentu saja, pada saat ini, Ming Yue di laut yang ditampilkan oleh pria besar Su yang masih benar-benar membuat pria ini merasa sedikit terkejut.
Lebih penting lagi, perekrutan bulan terang di laut oleh Su yang tidak hanya begitu indah dan menakutkan, tetapi kekuatan aslinya disertai dengan efek penyegelan khusus, yang dapat membuat penyerang kehilangan kendali sementara dari kekuatan elemen ruang sekitarnya. Sederhananya, setelah tertangkap, tubuh jiwa Seagot akan terperangkap dalam postur penyegelan elemen untuk jangka waktu tertentu, tidak dapat mengontrol elemen air di sekitarnya, yang berarti keunggulan bawaannya yang paling membanggakan secara langsung dihapuskan di tempat. Lihatlah Su yang seperti ini, trik Ming Yue ini terlalu buruk. Gemuruh, Su yang menebas udara dengan pedang, dan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi yang melampaui imajinasi semua orang. Dalam sekejap, Seagot yang benar-benar menghantam pedang di depannya membuka lebar matanya, menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Namun, dia segera menemukan bahwa tubuh jiwanya dengan cepat jatuh ke dalam keadaan kaku, dan bahkan elemen air di sekitarnya tidak mendengarkan sama sekali pada saat ini, dan runtuh ke sekitarnya dengan sendirinya. Wow, hahaha, bosnya benar-benar bosnya. Kehidupan lautmu Ming Yue benar-benar memberi orang ini pukulan fatal. Aku tahu sombong dan sombong seperti dia tidak akan mengambil pertahanan sama sekali, dan itu benar-benar pikiranmu, tingkat perang menekannya. Petik 2. Gelombang Raja Iblis Laut ini tidak menyanjung, dia hanya menyatakan fakta, gelombang Su yang benar-benar menghancurkan kinerja Seagot dalam hal ledakan kekuatan dan aspek lainnya. Namun, jelas tidak realistis untuk menekan Poseidon hanya berdasarkan kekuatan ini. Su yang tahu ini dengan sangat baik. Waktu dia bisa membawa segel ke Seagot tidak akan bertahan lama. Dia harus memanfaatkan celah ini untuk terus menyerang dengan lebih kuat, memberi jiwa Seagot ini ancaman yang cukup sebagai ancaman berikutnya, untuk membuatnya benar-benar menyerah. Domain Phoenix. Segera setelah Su Yang, dia memainkan gerakan berlawanan secara diametris, rahasia terkuat. Domain Phoenix sekarang menjadi salah satu kartu truf nyata Su Yang, lebih penting lagi, melepaskan kekuatan elemen api di atas laut yang diisi dengan elemen air pasti dapat memberikan efek yang tidak terduga. Seperti kata pepatah, api dan air itu tanpa ampun. Kedua kekuatan elemen yang saling bertentangan ini bertabrakan, dan kekuatan ledakan yang dihasilkan akan lebih menakjubkan. Saat ini, tubuh jiwa Seagot dalam keadaan tersegel, tidak dapat mengontrol kekuatan elemen air untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, sekali Su yang benar-benar menghadapi jiwa Seagot, tubuh mengerahkan kekuatan kepunahan, dan pihak lain pasti akan menderita kerusakan parah. Feng Wu selama 9 hari, dengan teriakan nyaring, totem Phoenix Su yang tak tertandingi naik ke langit. Setelah mengunci garis tubuh jiwa Seagot, penyelaman bergegas menuju asal jiwanya. Semakin dekat Phoenix totem di bawah ini, semakin tirani kekuatan yang menindas. Meskipun Seagot disegel sementara, itu bahkan tidak akan memusnahkan panca indera. Dia tahu semua yang terjadi di luar. Terlebih lagi, kekuatan Phoenix ini juga merupakan kekuatan yang kuat setingkat dewa, dan dia merasakannya saat dia muncul, dan dia benar-benar terancam. Ya, Tuhan, anak ini masih menyembunyikan punggung tangan yang kuat, sulit dipercaya. Tidak ada keraguan bahwa Poseidon sudah mulai menyesali keputusan yang dia buat sebelumnya. Jika dia tahu bahwa Su yang telah menyembunyikan begitu banyak kartu haul yang luar biasa, dia tidak akan pernah dengan mudah menjadi musuh orang ini. Dengan kata lain, dia akan menjadi musuh, bisa mendapatkan ini. Keturunan dengan bakat yang tak tertandingi, sebagai pewarisnya, itulah berkah dari kultivasi Seagot. Poseidon, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih menolak untuk memberitahu keberadaan reruntuhan Gletser dan bersikeras untuk menentangku, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Mutiara laut tertinggimu akan turun setelah hari ini. Kata-kata Tuan Su yang jelas tidak untuk menakuti Seagot. Bagaimanapun, totem Feng Wu 9 surga telah sepenuhnya melepaskan efek penindasan yang tak tertandingi. Dengan hanya satu upaya tatap muka, itu dapat dengan mudah menghancurkan semua pertahanan Seagot jiwa di depannya. Hentikan, aku akan memberitahumu itu. Akhirnya, saat sebelum Feng Wu Nine Heavens menekan, Poseidon akhirnya memilih untuk berkompromi. Dia menghela nafas tanpa daya, dan membuat teriakan ini. Su yang tersenyum puas dan melambaikan tangannya dengan lembut. Feng Wu Nine Heavens Totem Moment menghilang di akhir kosong, dengan sempurna menghindari tubuh jiwa Seagot yang akan hancur berkeping-keping. Hahaha,
Poseidon, bukankah kamu hanya tegar, lagi pula kamu masih harus pasrah ke kaki bosku. Setan laut terus menambahkan bahan bakar dan cuka kerasa keberadaannya, namun, saat ini, Dewa Laut tampaknya ditaklukkan oleh bakat Su yang dari hati, dan dia tidak mengatakan apapun untuk membantah. Efek penyegelan dari bulan terang di laut di luar tubuh terangkat. Kemudian, tubuh jiwa Seagot berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke wajah Su Yang. Dengan kekuatan Seagot yang berkelanjutan di tubuh mutiara laut tertinggi, mereka mulai bergabung menjadi Su tubuh Yang. Kekuatan yang terkandung dalam mutiara laut tertinggi dapat dengan sempurna meniru domain Poseidon saya. Ini juga merupakan inti dari kekuatan saya. Saya harap Anda dapat dengan sempurna mengintegrasikan domain Poseidon dengan domain Phoenix, dan benar-benar menggabungkan dua kekuatan es dan api. Gabungkan menjadi satu. Saya memiliki firasat bahwa jika seseorang dapat melakukan keajaiban seperti itu, bahkan jika Anda menghadapi dewa tertinggi yang sebenarnya di masa depan, Anda akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tentu saja, untuk menyelesaikan fusi dua kekuatan ekstrim es dan api jauh dari semudah yang dibayangkan, sepanjang yang saya tahu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik top di alam dewa yang ingin melakukan upaya seperti itu, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Menjelang akhir musim gugur. Petik 2. Mendengar kata-kata Poseidon, Su yang tidak memberikan penjelasan lagi. Dia hanya tersenyum, Taoisme Tai Chi-nya sendiri mengembun di telapak tangannya. Ketika peta Yin dan Yang Tao disajikan dengan sempurna, Poseidon di depannya benar-benar hilang, mengerti. Terkejut lagi, ya Tuhan, bagaimana situasinya? Ternyata kau telah menciptakan Yin dan Yang Dao yang begitu sempurna. Su yang mengangguk pelan, ya, Yin dan Yang Taoisme saya adalah hukum Tao yang saya ciptakan, dan itu juga merupakan fondasi inti untuk memenuhi keinginan lama Anda. Di masa depan, saya akan menggunakan Yin dan Yang Tao sebagai media untuk mencoba mengintegrasikan The Phoenix Totem dan si God Totem secara terintegrasi. Tentu saja, saya masih jauh dari mencapai level ini, dan pada saat yang sama saya mengontrol dua domain level dewa. Namun, upaya seperti itu adalah masalah waktu. Petik 2. Wajah Poseidon menunjukkan senyum lega, dan dia mengangguk berulang kali, baiklah, Anda dapat. Yakin bahwa warisan saya diserahkan kepada Anda. Adapun peninggalan Gletser, saya adalah orang yang berbohong kepada Anda sebelumnya, karena bahkan saya tidak menemukan detailnya secara akurat. Posisi, tetapi saya dapat mengajari Anda metode. Jika Anda dapat memahami kode yang saya ajarkan dan memahami misterinya, mungkin Anda akan dapat menemukan jawabannya. Begitu suara mitos laut jatuh, sebuah buku klasik yang mirip dengan kode muncul dari udara tipis di telapak tangan, yang berubah menjadi cahaya biru air murni dan menghilang di tengah alis Su Yang. Merasakan semburan air jernih mengalir ke kedalaman laut batunya seketika, pikiran Su Yang segera dipenuhi dengan sejumlah besar informasi, dan semua informasi ini terkait dengan peninggalan Gletser yang telah menjadi mitos di daratan ratusan ribu tahun lalu. Sejujurnya, kode yang tercatat dalam kode ini adalah rencana konstruksi asli dari negara kota abadi kerajaan Gletser. Itu dicatat oleh kekuatan spiritual yang kuat dari para dewa. Jika kekuatan spiritualmu dapat mencapai tingkat memecahkannya, pasti ada jejaknya. Bisa diikuti. Petik 2. Su yang mengerti bahwa Seagot benar-benar berdiri di perahu yang sama dengannya saat ini, dan tidak ada alasan untuk membujuknya. Namun, bukan tugas yang mudah untuk menguraikan kode Gletser yang telah ada selama ratusan ribuan tahun. Bos. Tepat ketika Su yang hendak memasuki ding dan mencoba memecahkan kode ini, suara Ling Yao dan si Ling Yun tiba-tiba masuk, dan mereka ditemani oleh Ratu Putri Duyung dan yang lainnya. Orang-orang Putri Duyung menemukan perahu kita. Su yang menatapnya dengan tatapan bingung, jadi apa? Kamu tidak akan begitu panik karena masalah sepele seperti itu, kan? Ling Yao tanpa daya merentangkan tangannya, perahunya ada di sini, tapi Long Kun sudah pergi. Bukankah begitu berdarah? Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak menghilang secara misterius. Su yang menilai petunjuk itu untuk pertama kalinya, sekarang Long Kun telah menghilang tanpa bisa dijelaskan, umumnya hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan untuk dibawa pergi oleh pembangkit tenaga klan laut lainnya sangat kecil.
Belum lagi kekuatan Long Kun saat ini tidak lagi seperti dulu, bahkan jika Anda benar-benar bertemu lawan, akan selalu ada jejak pertempuran. Dalam hal ini, klan Putri Duyung seharusnya bisa menemukannya sejak lama. Namun faktanya justru sebaliknya. Yang kedua adalah Long Kun menemukan beberapa rahasia khusus dan dibawa keluar dari laut oleh pasukan yang tidak diketahui. Yang mulia, apakah Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu? Apapun yang Anda pesan. Su yang menggelengkan kepalanya, tidak. Apa yang harus dilakukan para Putri Duyung saat ini adalah memperbaiki pola formasi susunan teleportasi, menyembunyikan semua saluran transmisi dari markas besar Putri Duyung yang baik, dan tidak meninggalkan kesempatan bagi orang-orang laut itu. Sedangkan untuk mencari kita bisa menangani urusan pendamping sendiri. Mari kita kembali ke perahu dan mencarinya untuk melihat apakah orang itu telah meninggalkan petunjuk untuk kita. Petik 2. Su yang layak menjadi tulang punggung seluruh tim, dengan suara seperti itu, dia langsung mendapat dukungan bulat dari dua dewi lainnya. Ketiganya bertindak sebagai suku ikan lainnya, meninggalkan merek teleportasi eksklusif sebagai mekanisme perlindungan bagi suku Putri Duyung. Tiganya segera kembali ke permukaan laut utara yang ekstrim, dan di bawah kepemimpinan mata-mata suku Duyung, mereka kembali ke kapal untuk pertama kalinya. Su yang lebih sensitif terhadap garis keturunan Phoenix daripada tuannya Ling Yun dan Ling Yao karena kekuatan domain Phoenix di tubuhnya, dan dia segera menangkap jejak napas yang ditinggalkan oleh Long Kun di kapal. Sebelumnya, sepertinya penilaianku tidak salah. Long Kun tiba-tiba meninggalkan kapal dan tidak mengalami pertempuran apapun, dan dia seharusnya secara subjektif ingin pergi. Ling Yao dan si Ling Yun saling memandang dan buru-buru bertanya pada Su Yang, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuhan yang tahu kemana dia pergi. Su Yang tersenyum ringan, jangan khawatir, saya punya cara. Segera, totem 9 hari tarian Phoenix muncul lagi, dan cahaya panas mulai bersinar. Su Yang dengan jelas mencoba meminjam cara komunikasi darah jiwa untuk mengunci posisi spesifik naga kun, tetapi segera Su Yang menyerahkan yang ini pindah. Jika penilaianku benar, Long Kun seharusnya diterima di ruang tersembunyi independen. Mirip dengan pesona Putri Duyung dari suku Putri Duyung, kita tidak bisa langsung menemukan ruang tersembunyi sampai kita menemukan pola teleportasi eksklusif yang spesifik. Lagi pula, tak satu pun dari kami benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat Tuhan, dan tidak dapat dikunci dengan bantuan hukum langit dan bumi. Petik 2. Si Ling Yun menghela nafas pelan, tanpa diduga, akan ada begitu banyak liku-liku dalam pencarian peninggalan Gletser. Mungkinkah relik tersebut benar-benar menghilang ratusan ribu tahun yang lalu? Yang paling saya khawatirkan saat ini adalah kita berada di arah yang salah. Malaikat kekuatan pilar jiwa tidak pergi ke reruntuhan sama sekali, tetapi pergi ke tempat lain. Petik 2. Su Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, percayalah, jawaban yang diberikan oleh Yun Mengze tidak salah. Bagaimanapun, pohon besar adalah satu-satunya media yang menghubungkan kota malaikat, dan dia tidak punya alasan untuk menipu kita. Adapun cara mengunci identitas dan posisi pilar jiwa malaikat, semuanya harus berdasarkan misteri reruntuhan Gletser. Untunglah Supreme Si Pearl meninggalkan saya kartu hall terakhir. Petik 2. Seperti yang dikatakan Su Yang, telapak tangannya bergetar, dan kode yang dikirim seagot kepadanya disajikan. Ling Yao meliriknya dan merasa pusing, dan buru-buru menutup matanya. Sebaliknya, si Ling Yun di sebelahnya, memiliki keadaan hati yang sangat indah dari 9 lubang, tidak memiliki kekuatan mental yang lebih lemah daripada kakak laki-laki Su Yang. Matanya yang indah tertuju pada kode ini, yang memancarkan wawasan yang menakjubkan. Bos, sepertinya aku telah menangkap nafas samar Long Kun dalam kode ini. Bersama-sama, kamu seharusnya bisa menemukan sesuatu. Melihat bahwa Master Ling Yun sangat transparan, Su Yang segera mengangguk sebagai jawaban tanpa mengatakan apa-apa, dan dengan tergesa-gesa melepaskan banyak kekuatan jiwanya, dan sekali lagi sangat cocok dengan suara suci Master Ling Yun. Kumpulan dua kekuatan mental agung seperti samudra akhirnya melonggarkan kekuatan spiritual yang menjaga tirai cahaya dari lapisan luar kode, sampai jalan retak pertama di atas muncul, paksaan tirani di dalam kode mulai terkonsentrasi. Hati-hati, jangan terluka oleh kekuatan ini. Begitu poin Su yang diangkat, wajah si Ling Yun menunjukkan ekspresi yang sangat bermartabat dan serius. Dia bisa melihat bahwa dia telah mencapai batas yang bisa dia tolak saat ini,
dan dia sekuat kekuatan mentalnya, dan selalu memilikinya. Bahaya roboh oleh kekuatan ini. Cepat, lepaskan domain Poseidon, nak, bagian dari kode adalah warisan kekuatanku, kamu lepaskan domain Poseidon, mengandalkan elemen air yang tak ada habisnya sebagai penyangga, kamu dapat meminimalkan tekanan mental yang dibawa oleh tubuhmu. Dalam pikirannya, kata-kata pria Poseidon tiba-tiba menyebar, memberikan gelombang inspirasi yang sangat penting bagi Su Yang. Gemuruh, ombak tak terbatas dari perairan di sekitarnya mengalir deras, dan seluruh kapal terhanyut oleh ombak. Justru karena kemunculan kekuatan inilah kekuatan reaksi spiritual yang dibawa oleh Si Lingyun dan Su Yang dari kode dengan cepat melemah. Berderak. Akhirnya, garis retak benar-benar hancur, dan segel pelindung spiritual yang kuat yang diselimuti di luar kode dihancurkan oleh Su Yang dan Si Lingyun bersama-sama. Pada saat inilah juga tirai cahaya cemerlang dari Divine Power dengan cepat terkondensasi di tengah laut dan langit di atas mereka bertiga. Lihat, ini terlihat seperti peta. Mungkinkah ini peta lengkap peninggalan Gletser saat itu?